Iya, baiklah kita lanjutkan lagi Divine Principle dalam bahasa Indonesia, bab yang keempat tentang Mesias, dan subbabnya yang pertama lanjutan, poin 3 tentang penyaliban Yesus. Apakah itu adalah kehendak Allah? Apabila orang menerima Yesus, tidak mungkin mereka akan mengirim Yesus ke kayu salib. Karena penyaliban itu bukanlah sesungguhnya tujuan daripada mendirikan kerajaan surga di bumi. Ciri lain bahwa Yesus mati di kayu salib bukanlah kehendak Allah, tapi sebaliknya karena ketidakpercayaan orang-orang adalah bahwa Israel menjadi merosot setelah penyaliban Yesus. Sesudah itu dinubuatkan bahwa Yesus akan datang dan duduk di atas tahta Daud lalu mendirikan kerajaan yang tak berkesudahan. Di dalam Yohanes 9 ayat 5 sampai 7 kita bisa lihat, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Kita bisa baca di dalam Yohanes 9 ayat 7 dan referensi tadi tentang penyaliban Yesus dan kesedihan Yesus bukanlah kehendak Allah melainkan kebodohan orang. Matius 26 ayat 29, Yohanes 3 ayat 14, Bilangan 21 ayat 4 sampai 9, Lukas 19 ayat 44. Kita membaca semua ayat-ayat itu. Dan kita akan lanjutkan bahwa Yesus ini bukanlah untuk disalibkan. Pada waktu itu seorang malaikat muncul di hadapan Maria sebelum mengandung bayi Yesus dan mengatakan perkiraan seperti ini. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bahwa bapa leluhurnya dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Lukas 1 ayat 31 sampai 33. Maksud Allah jelas bagi orang pilihan Israel yang tidak dia bimbang melewati semua kesulitan dari zaman Abraham adalah untuk mengirimkan mereka seorang Mesias dan membangun kerajaan abadi di bumi. Namun demikian, ketika pemimpin Yahudi menindas Yesus dan menyalibkannya, maka Israel menjadi kehilangan kualifikasi sebagai bangsa pelopor kerajaan Allah. Dalam beberapa generasi orang-orang Israel tercerai-berai di seluruh penjuru bumi. Semenjak saat itu mereka menderita, tertekan, ditindas oleh bangsa-bangsa lain. Hal ini dapat kita lihat sebagai bukti akibat tragis dari kesalahan mereka yang telah melakukan dosa ketika mereka menghukum mati Mesias di kayu salib yang seharusnya mereka hormati, karena dengan berbuat begitu mereka telah mencegah pemenuhan providensi pemulihan pekerjaan Allah atas penyelamatan tidak terjadi. Kalau mereka menerima Yesus, maka nubuatan Yesus menjadi raja atas segala raja itu akan terwujud. Namun sebaliknya mereka membunuh Yesus dan kualifikasi sebagai orang pilihan bangsa pilihan Israel menjadi hilang, diawali dengan tercerai-berainya seperti batu-batu yang tidak tersusun lagi seperti apa yang Yesus nubuatkan.
karena tidak ada harapan Yesus melihat untuk menyelamatkan bangsa ini. Lagi pula bukan saja orang Yahudi, tapi juga banyak orang Kristen yang beriman menanggung salib sebagai porsi daripada dosa. Dosa ini disebut dosa kolektif. Dosa kolektif atau dosa yang ditanggung bersama-sama. Karena secara kolektif mereka telah membunuh Yesus. Jadi Yesus datang bukan untuk disalibkan, namun itu merupakan jalan alternatif membentuk, menyusun, meletakkan dasar untuk kedatangannya yang kedua. Terima kasih.